kali ini. Oh, kita lihat dulu pemirsa, bagaimana tim kepelatihan tim nasional Indonesia yang baru sudah hadir. Reaksi Alex Pastor usai tonton secara langsung pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta versus PSBS Biak. Gaet kemitraan dengan KNPB, Erick Thohir optimis timnas Indonesia mampu tembus Piala Dunia. Baru tiba di Korea Selatan, anak Sintayong tak terima usai sang ayah diserang lagi. Diajak uji coba kontra timnas Indonesia, begini reaksi Gijde de Jong selaku Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda. Heboh dibocorkan jurnalis Italia, Juventus ingin datangkan JIJ usai tampil gemilang di Venezia. Baru tiba di Jakarta, langsung disambut fans timnas Indonesia. Alex Pastor langsung bekerja di timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert hadir menonton langsung pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak. Laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak sendiri berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga. Berdasarkan pantauan, Patrick Kluivert terlihat hadir langsung di venue laga tersebut bersama para asisten pelatihnya. Terlihat para asisten yang mendampingi Patrick Kluivert itu lengkap, mulai dari Alex Pastor, Denny Lanjat, hingga Gerard Vandenberg. Patrick Kluivert sendiri terlihat melemparkan senyuman lebar ke arah para awak media sambil menunjuk gestur ibu jari saat hendak memasuki ruang VIP Stadion Patriot. Kemudian rombongan Patrick Kluivert itu juga disusul rombongan asisten pelatih yakni Alex Pastor bersama Gerard Vandenberg. Alex Pastor sendiri sempat meluangkan waktu berbincang dengan awak media sebelum memasuki ruang VIP Stadion Patriot Candrabaga. Alex Pastor menjelaskan bahwa alasan kedatangan dirinya ke Stadion Patriot bukan semata-mata hanya untuk melihat penampilan para pemain timnas Indonesia saja. Ia menegaskan bahwa semua pemain yang bertanding pada laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak tak luput dari perhatian dirinya. Kami datang ke sini untuk melihat semua talenta pemain di Persija dan PSBS, singkat Alex Pastor. Kehadiran Patrick Kluivert bersama rombongan asisten pelatih timnas Indonesia itu diketahui lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Pada awalnya Patrick Kluivert bersama para asistennya direncanakan akan menonton laga Persija Jakarta kontra Dewa United. Namun kedatangan mereka jauh lebih cepat 6 hari daripada yang sudah dijadwalkan. Patrick Kluivert bersama para asistennya diketahui telah mendarat di Indonesia sejak Sabtu kemarin. Akhir-akhir ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan ambisinya untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi mendatang. Ya, Erick Thohir belum lama ini berada di Belanda dan bertemu dengan KNPB. Di kesempatan tersebut, ia juga hadir di podcast The HYY. Menurutnya, saat ini timnas Indonesia sedang dalam trek yang bagus di kancah sepak bola internasional, mulai dari peluang lolos ke Piala Dunia dan nyaris tampil di Olimpiade 2024. Maka dari itu, untuk membangun sepak bola tanah air, PSSI melakukan kerjasama dengan KNPB. Ia pun berharap dengan adanya kemitraan tersebut, skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi untuk 5 tahun ke depan. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas, bahkan Olimpiade, tapi sayang sekali tinggal 1 pertandingan. Kami akan mencoba lagi karena Olimpiade akan digelar lagi tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Untuk Indonesia kami ingin ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Namun tentu saja pada saat yang sama yang paling penting adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara Indonesia-Belanda. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang, jadi kita bisa berkembang, bukan hanya sepak bola, tapi lebih dari sekedar sepak bola, ungkap Erick Thohir. Sebagaimana yang diketahui pada Sabtu kemarin, Sintayong merilis sebuah pernyataan terbuka kepada para supporter timnas Indonesia di akun media sosial Instagram.
Sang pelatih asal Korea Selatan mengaku sudah tiba di negara asalnya dengan selamat, namun masih terganggu dengan pemberitaan yang beredar belakangan. Pelatih berusia 54 tahun itu membantah rumor yang beredar mengenai dirinya, namun tidak menyebutkan secara spesifik mengenai masalah tersebut. Halo semuanya, saya telah kembali dengan selamat ke Korea dan menikmati liburan tahun baru Imlek yang menyenangkan berkat dukungan hangat dari para penggemar Indonesia. Saya masih ingat keramah tamahan yang saya terima di Bandara Soekarno-Hatta. Saya kembali tanpa berkomentar apapun karena saya mencintai Indonesia dan sepak bola Indonesia. Namun beberapa media Indonesia masih menyebarkan cerita yang tidak benar. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada satupun dari rumor yang beredar saat ini yang benar. Jika situasi seperti ini terus berlanjut, maka lain kali tidak akan berakhir semudah ini. Terakhir, saya ingin bertanya kepada mereka yang menyerang saya dengan cerita yang tidak benar. Apakah tujuanmu ingin menghancurkan kehormatan yang telah sepak bola Indonesia dan saya raih? Apakah itu membantu sepak bola Indonesia? Ungkap Sintayong dalam rilisnya. Sontak saja, unggahan Sintayong itu pun kembali ramai diserbu warganet tanah air. Mereka juga mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud Sintayong tersebut. Mengejutkannya, dalam kolom komentar tersebut ada sosok Shin Jae-won, anak dari Sintayong yang ikut menyampaikan isi kepalanya. Sosok yang juga merupakan pemain sepak bola di klub Korea Selatan Songnam FC tersebut mengatakan bahwa dirinya siap untuk membuka kebenaran. Saya pikir ini adalah waktunya untuk segera menyampaikan kebenarannya. Jika kalian tetap menuliskan artikel yang tidak benar seperti ini di bawah asosiasi sepak bola, maka kami juga tidak akan diam, tulis Shin Jae-won dalam komentarnya. Menarik dinantikan, akankah Shin Jae-won membeberkan masalah apa yang dihadapi Sintayong? Kita tunggu saja. Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong, angkat bicara soal peluang adanya pertandingan uji coba negaranya menghadapi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah melakukan pertemuan dengan KNVB pada 27 Januari lalu. Banyak pembahasan yang dilakukan keduanya dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait peluang adanya laga uji coba timnas Indonesia kontra Belanda. Hal tersebut juga dipastikan Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya yang menyebut jika PSSI mengundang Belanda untuk datang melakukan laga uji coba kontra skuad Garuda. Terkait kepastian adanya laga lanjutan antara Belanda kontra timnas Indonesia, Sekjen KNPB pun angkat bicara. Guus de Jong mengaku tengah berdiskusi dengan Erick Thohir soal pertandingan uji coba tersebut. Guus de Jong mengatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi Belanda, termasuk jadwal pertandingan dan waktu perjalanan ke Indonesia. Beberapa diskusi yang kami lakukan, kami banyak mendiskusikannya, tapi itu tidak mudah dengan kalender pertandingan, tentu saja, dan itu akan bagus, tapi juga dengan zona waktu, tapi saya pikir itu akan bagus, ujar Guus de Jong. Kendati begitu, Sekjen KNPB tersebut menyebut jika masih ada peluang adanya sejumlah uji coba, bahkan tak sekedar di cabang olahraga sepak bola putra. Pasalnya baik KNPB dan PSSI juga membawahi banyak cabur, seperti futsal, e-sport, hingga sepak bola putri. Penampilan Ciampi kapten timnas Indonesia Jesus di Liga Italia membuatnya dilirik sejumlah tim-tim besar di Eropa. Terbaru, jurnalis asal Italia Antonello Angelini mengabarkan jika pemain berposisi bek itu diincar raksasa Serie A Juventus. Si nyonya tua julukan Juventus mengalihkan bidikannya kepada Jesus setelah gagal memboyong Kevin Danso dari Lens. Juventus telah meminta Jesus ke Venezia, tetapi permintaan tersebut adalah 20 juta euro yang tidak dapat dinego, tulis jurnalis tersebut melalui akun X-nya. Angka 20 juta euro atau sekitar 337 miliar tentu bukan harga yang murah, namun sebanding dengan performa sang pemain saat ini. Terbaru, Jesus kembali mencetak sejarah setelah bermain sebagai kapten saat Venezia bertandang ke markas Udinese dalam lanjutan Serie A Italia malam kemarin. Jesus memasuki lapangan Blue Nergy Stadium dengan ban kapten terbalut di lengannya.
Pelatih Eusebio Di Francisco mempercayakan JIJS menjadi bek tengah dalam skema 3-5-2. Pemain yang juga kapten timnas Indonesia itu tampil penuh dalam laga ini, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan. Terlepas dari hasil buruk itu, JIJS berhasil mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang jadi kapten di tim Serie A. Setelah lama dinantikan publik tanah air, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor akhirnya tiba di Indonesia. Ya, ini menjadi kali pertama Alex Pastor datang ke Indonesia setelah ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada awal Januari lalu. Kedatangan Alex Pastor ini ditandai dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Belanda ini mengunggah foto di ruang hotel yang menghadap ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya itu, beberapa klip video juga memperlihatkan jika Alex Pastor memang sudah berada di Indonesia. Sontak saja, kedatangan Alex Pastor ini sangat disambut luar biasa fans timnas Indonesia. Hal itu bisa dilihat dalam kolom komentar unggahan tersebut. Mereka sangat antusias dengan kedatangan perdana Pastor ini. Di sisi lain, Pastor juga sebelumnya sudah memberitahu bahwa dia akan berkunjung ke Indonesia pada akhir Januari. Mantan pelatih Almere City ini belum sempat datang ketika Patrick Kluivert dan Denny Lanjat tiba di Indonesia untuk diperkenalkan secara resmi. Meski tak mendampingi Patrick Kluivert dan Denny Lanjat, Alex Pastor bukan tanpa aktivitas. Dia sempat berkunjung ke beberapa klub Liga Belanda untuk menemui sejumlah pemain seperti Tom Haye hingga Eliano. Alex Pastor pernah mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Indonesia adalah untuk bertemu dengan klub-klub Liga Indonesia. Hal ini dilakukan untuk melobi klub-klub agar pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia nantinya bisa dilepas secepat mungkin untuk memaksimalkan waktu agar skuad Garuda tampil maksimal nantinya.